Ada hal yang selama ini kita lupa atau kita memang sengaja menutup diri untuk mencari tahu bahwa bagi negara peminjam yang selama ini mengalami kesulitan pembayaran, Tiongkok selalu menempuh 3 tahap untuk penyelesaiannya. Pertama, Tiongkok menawarkan restrukturisasi hutang, yaitu dengan menurunkan tingkat bunga, memperpanjang periode pinjaman dan sebagainya. Kedua, jika cara pertama tidak berhasil, Tiongkok menawarkan barter, yaitu angsuran hutang dibayarkan dengan hasil tambang atau pertanian. Ketiga, jika cara pertama dan kedua juga gagal, maka Tiongkok akan menghapuskan sebagian pokok hutang. Pemirsa, untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan hutang Tiongkok, bersama saya Endro, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, mari kita cermati apa yang dialami Kamerun, sebuah negara miskin di Afrika berkenaan dengan hutang dari Tiongkok ini. Pada bulan Januari 2019, Yang Jiechi, utusan khusus Presiden Xi Jinping, berkunjung ke Kamerun untuk bertemu dengan Presiden Kamerun, Paul Biya. Dalam pertemuan resmi dengan Presiden Kamerun, Yang Jiechi menjelaskan bahwa pemerintah Tiongkok telah menyetujui penghapusan sebagian pokok hutang Kamerun, yaitu sebesar 78 juta dolar Amerika. Tujuannya untuk mengurangi beban angsuran hutang Kamerun. Itu hanya salah satu contoh dari data-data yang kami peroleh melalui penelitian yang dilakukan oleh Inisiatif Penelitian Tiongkok Afrika Johns Hopkins University. Data lain juga menunjukkan bahwa Tiongkok telah menghapuskan ratusan juta hutang Afrika. Selain Kamerun, kebijakan pengampunan utang atau amnesti Tiongkok ini telah diberikan juga kepada Ethiopia sebesar 13,7 juta dolar, kemudian Botswana 7,2 juta dolar, Lesotho 10,6 juta dolar. Selain itu juga Tiongkok menolong Kongo untuk membereskan hutang dengan Bank Dunia atau IMF sebesar 449 juta dolar. Dengan bantuan Tiongkok ini, Kongo tertolong dari krisis keuangan sehingga dapat melanjutkan pembangunannya. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa informasi tentang penghapusan hutang ini tidak pernah muncul di media barat? Nah, padahal informasi ini dengan mudah diperoleh di Johns Hopkins University. Justru yang banyak dipublikasikan adalah hoax atau jebakan hutang. Mau diakui ataupun tidak, ini menunjukkan betapa mengecewakannya kualitas objektivitas media barat. Pemirsa, Profesor Deborah Brautigam telah lama melakukan penelitian ini untuk menguji kualitas media saat ini. Deborah menemukan bahwa ternyata pemikiran pemberitaan media tentang hutang Tiongkok selama ini hanya disampaikan secara luas, tetapi tidak pernah mengungkapkan 2 hal yang secara unik membedakan hutang Tiongkok dan Barat. Pertama, media tidak mengungkapkan fleksibilitas pinjaman Tiongkok. Dalam tulisan itu jelas Deborah mengemukakan bahwa media tidak mengungkapkan fleksibilitas hutang Tiongkok. Padahal hutang Tiongkok lebih disukai oleh negara-negara sedang berkembang karena fleksibilitas pemerintah Tiongkok dalam mengelola pinjaman tersebut. Fleksibilitas itu ada dalam 2 bentuk, yaitu merubah kondisi pinjaman dan penghapusan pinjaman atau keringanan utang. Pada saat negara peminjam mengalami kesulitan keuangan, pemerintah Tiongkok cepat dan fleksibel dalam mengubah kondisi pinjaman, baik dengan cara merubah kondisi pinjaman atau penghapusan. Mari kita perhatikan deretan data-data ini. Tahun 2005, Tiongkok membebaskan 10 miliar hutang Afrika. Tahun 2009, Tiongkok menghapuskan 150 pinjaman dari 32 negara sedang berkembang. Tahun 2000 hingga 2017, Tiongkok menyediakan dana sebesar 143 miliar dolar dalam bentuk pinjaman konsesional bagi negara-negara sedang berkembang. Dana tersebut dapat dipinjam untuk mengalihkan pinjaman-pinjaman dengan bunga tinggi ke pinjaman konsesional Tiongkok, sehingga meringankan beban keuangan negara-negara tersebut. Kemudian September tahun 2018, Tiongkok memberikan bantuan pinjaman konsesional dan pembebasan hutang kepada negara-negara Afrika
sejumlah 60 miliar dolar. Mei 2019, pemerintah Tiongkok membebaskan 10 miliar dolar pinjaman negara-negara sedang berkembang. November 2020, Tiongkok memberikan bantuan sebesar 2,1 miliar dolar kepada negara-negara miskin untuk pembebasan hutang-hutang dengan bunga tinggi yang pada umumnya berupa hutang kepada lembaga-lembaga keuangan barat. Kedua, media tidak mengungkapkan adanya bantuan atau penganugerahan. Dalam relasinya dengan negara-negara sedang berkembang, Tiongkok cenderung memberikan bantuan dan hutang dalam satu paket. Sebagai contoh, negara yang bersangkutan membutuhkan 10 miliar dolar dalam bentuk infrastruktur. Tiongkok bersedia membantu dan pada saat perundingan, pihak Tiongkok akan mengatur 4 miliar dolar diberikan dalam bentuk bantuan atau penganugerahan dan 6 miliar dolar diangsur 30 tahun dengan bunga. Tawar-menawar biasanya terjadi untuk yang diangsur. Contoh lainnya, sebagaimana Profesor Yanis Varoufakis menceritakan pengalaman Ethiopia mendapatkan pengampunan Tiongkok. Pengalaman Pakistan dengan pembangunan koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan yang menelan biaya 62 miliar dolar juga menjadi contoh nyata kebijakan tersebut. Media hanya mengungkapkan bahwa Pakistan terjebak ke dalam jebakan hutang Tiongkok karena 62 miliar dolar adalah sepertiga dari Gross Domestic Product atau GDP Pakistan, sehingga pasti tidak akan terbayarkan. Apa yang tidak diungkapkan media adalah hubungan khusus antara Tiongkok dan Pakistan. Boleh dikatakan, Pakistan adalah sobat bagi Tiongkok. Bagi Tiongkok, sekarang adalah waktu membalas budi baik Pakistan. Koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan adalah sepenuhnya penganugerahan Tiongkok bagi Pakistan. Tiongkok sepenuhnya mendukung pembangunan Pakistan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan industri-industri yang berorientasi ekspor, termasuk di dalamnya adalah industri persenjataan. Lalu mengapa Tiongkok begitu murah hati? Bagian dari jawaban ini hanya bertujuan untuk menguraikan apa faktor-faktor yang melatar belakangi perilaku Tiongkok tersebut. Pertama, berbeda jauh dengan Inggris dan Amerika yang menjadi adik kuasa karena kedua negara ini adalah guru kolonial. Tiongkok tumbuh menjadi negara besar dan kuat serta terbuka lebar dan kemungkinan ke depan akan menjadi adik kuasa. Sebagai korban kolonialisme barat, Tiongkok menerima a century of humiliation atau satu abad penghinaan adalah luka yang terbuka lebar dan membekas dalam jiwa setiap warga Tiongkok. Latar belakang sejarah ini berpengaruh kuat melatar belakangi perilaku geopolitik Tiongkok. Itu sebabnya Tiongkok menolak proposal Amerika yang ditawarkan oleh Zbigniew Brzezinski untuk membentuk G2 Amerika Tiongkok untuk menguasai politik global. Oleh karena itu, Tiongkok lebih memilih menjadi bagian dari negara-negara sedang berkembang dan miskin daripada mengikuti langkah Jepang menjadi anggota klub putih eksklusif untuk menguasai politik global. Kedua, faktor lain yang berbeda dengan Barat yang cenderung individualis eksklusif adalah pandangan dunia Tiongkok yang sangat dipengaruhi oleh filosofi humanis Konfusianisme yang melihat dunia ini sebagai sebuah komunitas. Dengan demikian, menjadi makmur perlu diikuti dengan berbagai kemakmuran. Oleh karena kemakmuran itu baru sempurna pada saat tetangga-tetangga di sebelah juga ikut menikmatinya. Itu sebabnya pada saat menjadi makmur, Tiongkok menawarkan inisiatif sabuk dan jalan sehingga menjadi pemerataan pembangunan di Asia dan Afrika. Program pembangunan semacam ini belum pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia. Memang benar, inisiatif sabuk dan jalan juga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Tiongkok sendiri. Namun, bahwa Tiongkok memilih kebijakan pembangunan infrastruktur negara tetangga adalah sesuatu yang langka. Ketiga, Tiongkok adalah investor sabar yang berpikir untuk jangka panjang. Oleh karena itu, lebih mengharapkan terbentuknya sebuah relasi dalam jangka panjang. Itu sebabnya Tiongkok fokus pada ekonomi dan bisnis, sehingga dengan demikian, Tiongkok lebih tertarik untuk mengembangkan pasar dan investasi-investasi lainnya. Jelas, untuk itu dibutuhkan waktu yang panjang. Nah, atas dasar itulah, Tiongkok sangat berkepentingan melihat mitranya tumbuh dan berkembang secara ekonomi.
karena berbagai kesempatan bisnis akan terbuka dalam sebuah ekonomi yang tumbuh dengan dinamis. Yang pasti, kehadiran Tiongkok telah memberi warna yang berbeda dalam panggung geopolitik global. Disuka ataupun dibenci, Tiongkok akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan akan menjadi negara yang sangat berpengaruh. Kini semua kembali kepada kita sebagai sebuah negara yang sedang berkembang di Asia. Apakah akan idealis ideologis dalam menyikapi bangkitnya raksasa ekonomi Tiongkok sebagai ancaman, ataukah memilih realis pragmatis dengan melihat kebangkitan Tiongkok sebagai kesempatan besar dan memanfaatkan Tiongkok sebagai sumber dana dan teknologi? Semua pilihan itu ada di tangan kita. Pemirsa, demikian Jurnal Barata, saya Endro Mariono. Demikian Jurnal Barata.